Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, nyambung ya. Tadi kan Mas Lutfi sudah menjelaskan bahwa penting untuk kita ya intinya mengetahui ilmu fikih itu. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, aku mau tanya nih, sebenarnya pengertiannya ilmu fikih sendiri itu apa sih Mas? Mungkin teman-teman yang di sana juga belum tahu ya. Apa sih ilmu fikih itu, bisa dijelaskan definisinya atau penjelasannya? Silahkan Mas Lutfi. Baik, setelah kita tahu tadi pengantar ya, sekarang kita membahas ilmu fikih itu apa. Karena ilmu fikih ini bukan ilmu sembarangan, jadi jangan dianggap sepele. Ini tuh ilmu yang sangat tinggi derajatnya, karena butuh kemampuan, kapasitas yang sangat tinggi dan besar untuk bisa menyelami ilmu fikih ini gitu. Baik, secara bahasa fikih itu artinya adalah faham. Asal katanya dari bahasa Arab yaitu faqiha, yang berarti faham dan mengerti. Secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Walaupun sejatinya esensi yang dikandung dalam definisi tersebut mempunyai arti yang sama. Adapun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama adalah, ini dalam bahasa Arab ya Nur, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil atau istimbat dari dalil-dalil secara rinci. Itu definisi ilmu fikih dalam literatur gitu kan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi itu satu persatu, dalam artian satu persatu bagian. Yang pertama ilmu, tadi kan ala ilmu gitu kan. Fikih adalah sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Sama sekali tidak ada hubungan dengan hal-hal yang mistis dan tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Karena sejatinya fikih itu adalah sebuah ilmu dan bukan khayalan atau juga karangan-karangan asal-asalan itu. Kemudian yang kedua, al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Itu seperti apa? Secara singkat, poin ini cukup menggambarkan bahwa memang bukan yang dibahas dalam ilmu fikih itu bukan hukum sembarangan, tetapi hukum syariat gitu kan. Hukum syariat ialah hukum-hukum yang memang bersumber dari Allah melalui kitabnya dan lisan nabinya. Kemudian al-amaliyah, ini apa? Yang dimaksud dengan al-amaliyah adalah bahwa hukum fikih itu terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik jasadiah dan badaniah, bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya. Artinya ilmu fikih itu hanya membahas apa yang terlihat oleh mata. Adapun yang ada di balik hati seseorang itu bukan wilayah kajian fikih sama sekali. Di poin ini juga menunjukkan urgensi ilmu fikih itu sendiri, karena memang ilmu ini mengurusi hukum-hukum amaliyah seorang muslim. Maka seorang muslim mau tidak mau harus tahu hukum pekerjaan yang dilakukannya. Karena setiap hari seseorang itu beraktivitas dan bekerja. Semua pekerjaan dan aktivitas itu tentu mempunyai bobot nilai ibadah. Ilmu fikih masuk dalam ranah tersebut untuk membimbing mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Untuk membimbing mana yang harus dilakukan dan diprioritaskan. Kemudian yang terakhir adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya diambil atau diistimbat dari dalil-dalil secara rinci. Maksudnya gimana? Nah, ini poin yang membuat ilmu fikih itu menjadi punya prestis yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi gitu. Kenapa? Karena di poin ini banyak orang yang tidak mampu untuk menyanggupinya, tapi dipaksakan. Akhirnya
fatwa hukum yang keluar darinya terkesan aneh dan bahwa memang aneh gitu kan, kayak tadi bid'ah dan sebagainya, padahal itu masuk ke dalam ranah fikih, dan di fikih itu tidak ada hukum bid'ah, adanya 5 hukum tadi gitu. Poin ini memberikan gambaran bahwa orang ahli fikih itu haruslah seorang yang cerdas dan bukan yang hanya memahami dalil dari terjemahan belaka, kemudian memberanikan diri untuk berfatwa tanpa mengerti bagaimana caranya beristinbat dan mengambil kesimpulan hukum dari sekian banyak dalil, bukan hanya satu dalil. Di dalam Al-Quran itu ada ribuan ayat yang masing-masing punya kandungan hukum yang berbeda-beda. Pun demikian bahwa hadis Nabi itu jumlahnya juga ribuan, bahkan sampai ratusan ribu. Lalu bagaimana menentukan sebuah hukum dari sekian banyak ayat dan hadis tersebut? Maka perlu adanya metode yang disepakati oleh para ulama dan semua terangkum dalam sebuah ilmu yang namanya usul fikih. Ini yang penulis sebut dengan istilah otaknya syariah, artinya core of the core-nya. Karena bagaimanapun seorang yang tidak pernah mengenyam materi usul fikih sama sekali, ia tidak akan mampu untuk mengistinbat sebuah hukum. Kalau hanya dengan 1-2 ayat dan hadis kemudian menentukan hukum, itu bukan ahli fikih namanya. Karena memang fikih tidak sesimpel itu. Kalau hanya begitu, anak-anak yang baru bisa terjemah bahasa Arab pun bisa. Jadi intinya adalah ilmu fikih itu tidak sesimpel yang kalian bayangkan loh gitu loh. Artinya tidak hanya misalkan kita menemukan satu ayat, satu hadis, lalu kita tarik kesimpulan hukumnya, nggak seperti itu. Artinya satu ayat dan satu hadis ini tuh masih menjadi racikan para ulama. Artinya masih banyak sekali ribuan ayat hadis itu yang mungkin bersinggungan dengan ayat ini, hadis ini. Artinya tidak semata-mata ketika kita membaca ayat atau hadis langsung kita simpulkan hukumnya hanya dengan terjemahan. Nah, oleh karena itu para ulama itu kan membuat sebuah metode, membuat sebuah ilmu khusus bagaimana cara meracik ayat dan hadis ini untuk menjadi sebuah hukum dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu usul fikih. Ini adalah core of the core-nya syariah. Di semua hukum syariah itu digodok di dalam ilmu ini. Kalau sedulur nggak paham ilmu usul fikih, maka nggak usah berkomentar banyak-banyak gitulah. Artinya udah ikut aja kata ulama seperti itu. Itu ya lor, saya kembalikan ke host. Oke.